Salam sehat semuanya, bertemu lagi di channel MyClub ID, saya Benny, dan kali ini kita akan membahas tentang motherboard baru yang baru saja dirilis oleh Aorus, yaitu motherboard yang berbasis chipset Intel B560. Tonton video ini dari awal sampai selesai. Seperti kita tahu bersama, di tahun kemarin, Intel ada merilis beberapa jenis chipset yang mendukung prosesor bersoket LGA 1200 yang disebut dengan Intel Core generasi ke-10. Salah satunya yang ada di sebelah kiri saya, yaitu B460M Aorus Pro, sebuah motherboard dengan dimensi Micro ATX berchipset Intel B460 yang mendukung prosesor Intel Core generasi ke-10. Nah, hampir 1 tahun berlalu, sekarang Intel juga memperkenalkan chipset barunya lagi, yaitu B560. Kali ini chipset ini sudah mendukung 2 generasi prosesor, yaitu Intel Core generasi ke-10 dan Intel Core generasi ke-11. Dan banyak sekali peningkatan yang dibuat di chipset B560 ini. Antara lain satu, dukungan chipset yang langsung mendukung dengan antarmuka USB 3.2 Gen 2x2 atau USB dengan kecepatan 20 Gbps itu sudah bisa didapatkan di chipset Intel B560. Kemudian fitur CNVI di mana wirelessnya sudah terintegrasi melalui chipset meskipun harus membutuhkan modul. Artinya di sini adalah MAC address-nya itu terregister atau menyatu dengan chipset si Intel B560 itu sendiri, dan di sini sudah mendukung kecepatan hingga Wi-Fi 6. Lalu kemudian lebih banyak kemampuan atau ekspansi dari sisi USB port yang tersedia, karena di prosesor Intel generasi ke-11 itu nanti akan menambahkan 4 PCIe LAN yang lebih banyak dibandingkan Intel Core generasi ke-10. Dan ingat, B460 hingga hari ini secara ofisial belum mendukung Intel Core generasi ke-11. Jadi dia akan stuck di Intel Core generasi ke-10 saja atau Comet Lake. Nah, kita ke B560 lagi. B560M Aorus Pro AX yang diperkenalkan ini memiliki form factor yang sama dengan si B460M Pro. Perbedaan yang jelas karena ada di belakangnya AX, otomatis dia sudah memiliki Wi-Fi terintegrasi yang sudah mendukung Wi-Fi 6. Selanjutnya kita juga bisa melihat dari rancang bangun motherboardnya ini jauh lebih baik, jauh lebih beefy, mengingat Intel Core generasi ke-11 itu kemungkinan besar dan sangat potensi sekali membutuhkan sebuah solusi dapur pacu VRM yang jauh lebih baik untuk bisa menghantarkan sebuah performa yang maksimum dari prosesor Rocket Lake. Di sebelah kanan saya itu kami sudah menelanjangi B560M Aorus Pro AX ini. Jadi jangan heran heatsinknya pada kemana ya. Heatsinknya sekali lagi kami sudah lepaskan karena kami ingin membahas beberapa komponen yang ada di area VRM-nya. Pertama kita bisa melihat ada peningkatan yang jauh lebih besar sekali di area VRM atau dapur pacu dari motherboard. Pertama sekali adalah power phase-nya ini bertambah 3 kali lipat dibandingkan si kakaknya B460M Aorus Pro. Di B560M Aorus Pro AX ini dia sudah menggunakan 12 plus 1 phase. 12 phase ini khusus untuk si prosesor saja, sedangkan 1 phase untuk VCC GT, jadi terpisah. Sedangkan di kakaknya itu hanya memiliki 4 plus 2 phase saja. Bayangkan hanya 4 plus 2 phase, dan solusi di B460 itu masih belum digital atau belum menggunakan power stages. Di B560M Aorus Pro AX ini sudah menggunakan solusi Smart Power Stages DRMOS dengan kapasitas per fasanya itu ada 50 ampere dan memiliki 12 plus 1 fasa. Jadi hanya untuk prosesor saja ini sudah bisa supply hingga 600 ampere, suatu angka yang cukup tinggi. Tapi kalau kalian melihat spesifikasinya Rocket Lake nanti, itu akan menjadi biasa-biasa saja sebenarnya ya. Lalu karena dia 2 plus 1, sebuah PWM controller digital itu mampu menghandle hingga 12 fasa. Lalu satunya siapa yang handle? Satunya di-handle lagi melalui satu buah PWM controller terpisah dari Renesas. Jadi di dalam motherboard ini menggunakan 2 buah PWM controller untuk mengatur bagaimana daya itu bisa masuk atau difilter ke prosesor sebelum akhirnya digunakan oleh prosesor. Kemudian setelah kita bisa lihat power stages-nya, tentunya ada
induktornya, dan kemudian ada solid capacitor yang digunakan sebagai filtering untuk transient response dan segala macam. Untuk slot memori, itu ada 4 buah slot memori sama dengan si B460M Aorus Pro, dan uniknya B560 sudah mendukung overclocking memori. Jadi kita bisa menikmati kinerja memori yang jauh lebih tinggi. Jadi tidak tertutup lagi hanya di DDR4 2666 atau DDR4 2933 seperti yang ada di B460. Jadi ini salah satu lompatan signifikan perbedaan antara si B460 dengan B560. Meskipun keduanya masih belum memiliki kemampuan overclocking prosesor yang dalam hal ini diizinkan merubah multiplier pressure lebih tinggi. Namun jangan kita langsung, oh ini nggak bisa di overclock. Bisa. Dengan cara adalah memanipulasi multiplier tertinggi yang dimiliki oleh si prosesor dan menjalankannya pada Alcore. Di video-video sebelumnya kami sudah memberikan bagaimana sebuah motherboard B460 bisa melakukan overclocking dalam tanda kutip pada prosesor yang lock atau tidak memiliki kemampuan menaikkan multiplier atau overclocking. Itu bisa kalian lihat, kami akan berikan linknya di deskripsi. Jadi kurang lebih problemnya itu sama, tidak bisa di overclock CPU-nya, namun kita bisa memanipulasi multiplier tertinggi atau multiplier turbo frekuensi yang dari prosesor itu kita bisa manipulasi dan kita jalankan pada semua core. Jadi tidak hanya 1 atau 2 core saja, namun bisa semua core berjalan pada frekuensi tersebut. Lalu untuk rancang bangun pendingin di atas power stages-nya atau MOSFET-nya itu jelas cukup jauh lebih baik dibandingkan generasi B460. Ada 2 buah heatsink yang melindungi atau menjaga temperatur tetap terjaga meskipun keduanya tidak terhubung dengan heat pipe. Jadi heatsink ini berguna untuk meredam temperatur atau panas yang ditimbulkan oleh komponen VRM yang ada di bawahnya. Lalu sebagai thermal pad-nya, thermal pad yang digunakan memiliki spesifikasi 5 watt per meter Kelvin. Ya cukup berkualitas. Dan kita lihat juga sama I/O shield-nya itu sudah terintegrasi sehingga tidak perlu lagi melepas pasang I/O shield ketika kita mau merakit ke dalam casing. Kembali sedikit di power phase, ini power phase-nya tidak memiliki doubler atau tidak memiliki konfigurasi twin, jadi direct 12 fasa ke CPU dan 1 fasa ke VCC GT-nya. Untuk PCB-nya sendiri, B560M Aorus Pro AX memiliki 6 layer PCB. Kalau yang B460M Aorus Pro itu hanya memiliki 4 layer PCB. Ini bisa dimaklumi karena power stages yang dipasang di VRM-nya ini memang membutuhkan requirement PCB yang jauh lebih tebal layernya. Jadi 6 layer PCB itu adalah sebuah keharusan. Dan dengan 6 layer PCB kita bisa menikmati sinyal yang lebih baik khususnya pada slot memori. Sehingga performa memori kita, khususnya overclocking memori kita akan bisa potensial sekali mencapai frekuensi yang jauh lebih tinggi. Sebagai pemasok daya untuk prosesor disediakan 1 buah konektor 8 pin 12 volt yang bisa memberikan daya yang lebih maksimum untuk prosesor yang kita akan pakai. Ada 2 buah M.2 NVMe slot mendukung PCI Express 4.0. Demikian juga ada 1 buah slot PCI Express X16 mendukung PCI Express Gen 4.0 dan 1 buah PCI Express berkecepatan X4 di bagian bawah. Lalu kemudian kita bisa lihat audionya, solusi audio untuk chip audio menggunakan Realtek ALC 897 lengkap dengan audio capacitor dari EPEC. Di bagian belakang atau di bagian rear panelnya itu terdapat konektivitas yang cukup banyak, yaitu terdapat 6 USB 2.0, kemudian masih menyertakan port PS2, lalu ada output DisplayPort dan HDMI. Selanjutnya ada USB 3.2 Gen 1 Type A, lalu USB 3.2 Gen 2 by 2 atau 20 Gbps Type C 1 buah, lalu USB 3.1 Gen 1 2 buah, kemudian RJ45 untuk LAN 2,5 gigabit yang dikontrol oleh chip LAN dari Intel, dan 6 buah colokan untuk audio yang mendukung audio 7.1 audio output. Ada juga 6 buah total slot SATA yang bisa digunakan, dan ingat tetap cek manual book port mana yang akan sharing dengan slot di M.2 untuk menghindari nanti kenapa tidak bisa boot atau tidak bisa deteksi harddisk atau SSD yang dipasang di SATA. Lalu juga tidak ketinggalan tetap menyertakan 2 pasang RGB untuk RGB strip atau RGB yang kompatibel
yaitu ada 2 port untuk RGB 12 volt dan 2 port untuk ARGB 5 volt. Di motherboard ini juga sudah diintegrasikan fitur Key Flash Plus, di mana kita bisa melakukan update BIOS tanpa memasang prosesor ataupun memori. Detail untuk Key Flash Plus ini bisa dilihat di video kami sertakan linknya di deskripsi. Tadi kita sudah sama-sama mengulas apa saja yang dimiliki oleh si Z590M Aorus Pro AX ini. Dan yang menarik adalah kita tidak bisa lagi melihat sebuah kualitas dari motherboard itu berdasarkan dari chipset. Kalau kita lihat konfigurasinya tadi, ini mirip sekali dengan motherboard berchipset Z490 Aorus Elite atau Elite. Itu sama persis, 12 plus 1 fasa dengan 50 ampere di tiap fasanya. Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi ya, chipset yang berada di mainstream seperti B560 ini tidak lagi menjadi chipset yang dirancang atau dibuat motherboardnya semurah mungkin atau selimit mungkin. Tetapi di B560 kita bisa melihat Intel ataupun si Gigabyte Aorus ini sendiri menunjukkan ada sesuatu performa yang bisa dimanfaatkan oleh customer. Tadi kita sudah singgung tentang bagaimana kita bisa melakukan, dalam tanda kutip sekali lagi, overclocking ke prosesor, meskipun chipsetnya itu tidak mendukung overclocking untuk mengganti multiplier di prosesor. Dan yang sudah jelas B560 ini sudah mendukung overclocking memori. Ini adalah berita baik, ini adalah sesuatu hal yang positif. Kita tidak lagi dipaksa harus hanya menikmati DDR4 266 atau 2933 pada motherboard seperti H470 ataupun B460 sebelumnya. B560 juga sudah menawarkannya. Yang menjadi pertanyaan adalah selisih harga kedua motherboard atau kedua chipset yang di level yang sama ini, yaitu B460M Aorus Pro dan B560M Aorus Pro AX, itu cukup signifikan ya perbedaannya. B460M Aorus Pro itu sekitar 1,8 jutaan, hampir 1,9. Sedangkan si B560M Aorus Pro AX ini dibanderol dengan harga di atas 3 juta sedikit, 3,1 atau 3,2 kalau saya tidak salah. Apa yang membuat perbedaan harga itu begitu besar? Satu, tadi saya sudah katakan dari awal, ini PCB-nya dari sisi PCB rancang bangunnya sudah jauh berbeda. Ini setara dengan kelasnya Aorus Elite atau Aorus Elite di Z490 atau kalau di Z590 ini mirip dengan Z590 Gaming X. Persis sekali. Jadi mereka sudah mengupgrade dapur pacunya sedemikian rupa, kemudian ditambah dengan fitur-fitur yang signifikan berubah yang ada di chipset Z560. Ada USB 3.2 times 2 USB 3.2 Gen 2 times 2 yang 20 Gbps. Lalu ada kemampuan overclocking memori. Lalu karena nanti prosesor generasi ke-11 itu memiliki PCIe yang lebih banyak, maka otomatis output atau ekspansi yang ada di motherboard berbasis Z560 ini bisa dimanfaatkan secara maksimum. Nah, itu hal-hal tadilah yang membuat perbedaan harga yang cukup jauh di antara keduanya. Dan jangan dilupakan, officially support atau sudah mendukung Intel prosesor generasi ke-11 out of the box dan juga masih bisa digunakan di Intel Core generasi ke-10, tidak seperti B460 yang hingga saat ini hanya mentok di Intel generasi ke-10 saja. Untuk upgradable ke depan, ini bisa jadi pilihan bagi kalian yang ingin membangun PC Micro ATX yang memiliki performa maksimum. Artinya maksimum di sini di mana? Semua fitur-fitur mendasar yang dimiliki oleh sebuah chipset B560 dan juga prosesor Intel generasi ke-11 itu kalian bisa dapatkan di sini. Plus kemampuan untuk mengeksplor memori speed yang jauh lebih tinggi. Kedua, kemampuan untuk bisa mendapatkan interface yang jauh lebih kencang antar muka yang diperkenalkan di USB 3.2 Gen 2 times 2 yang digadang-gadang sebagai interface antar muka di masa depan gitu untuk transfer data ataupun beberapa kebutuhan lain yang berhubungan dengan kecepatan storage yang membutuhkan bandwidth yang besar. Ketiga, kalaupun kalian memilih Z590 ataupun Z490 dengan alasan ingin mengoverclock prosesor seri K, maka kalian harus benar-benar berpikir pada solusi cooling yang akan digunakan, karena kita tahu di generasi ke-10 atau Comet Lake sendiri harus dibutuhkan sebuah cooling yang benar-benar mampu meredam panas dari prosesor generasi ke-10, terutama yang Core i9-nya, sehingga bisa berjalan dengan maksimum. Tapi kalau kalian hanya ingin mendapatkan sebuah motherboard standar, memiliki performa maksimum, dan memiliki eksplorasi memori yang cukup luas, B560 akan bisa menjadi solusi bagi kalian. Yaitu adalah pendapat kami pribadi. Silakan
Mungkin teman-teman ada pendapat lain, silakan berkomentar. Dan jika ada pertanyaan juga silakan untuk menuliskannya di komentar. Demikian konten kami kali ini, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami MyClub ID. Sampai jumpa.